Kedua buku ini disusun oleh saya, Nanang Isnandar, dan Bapak Hadi Arnowo. Ini adalah buku terkait pengukuran dengan judul Memahami Dasar-Dasar Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah. Kemudian buku yang kedua adalah tentang pengadaan tanah, yaitu prinsip dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Saya coba unboxing ya bukunya. Karena ini disegel, saya harus lepas dulu. Memahami dasar-dasar pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Ukuran buku 14 kali 20,5 cm. Pertama kata pengantar, kemudian lanjut ke daftar isi. Di daftar isi, sini dapat dilihat ada beberapa bab. Bab 1 membahas tentang prinsip-prinsip pengukuran kadastral. Bab 2, prinsip-prinsip pemetaan kadastral. Bab 3, pengenalan alat dan bahan pengukuran pemetaan. Bab 4, membahas tentang metode pengukuran kadastral. Dan bab 5, membahas tentang dasar-dasar pengolahan data pengukuran. Bab 6, praktik pengukuran kadastral. Pada prinsip-prinsip pengukuran kadastral dibahas tentang konsep pengukuran kadastral. Ada beberapa konsep bagaimana ketika melakukan kegiatan pengukuran kita harus memahami apa yang dimaksud dengan jarak datar, jarak miring, tentang sudut, tentang azimut, kemudian membahas juga tentang titik ikat, kemudian pengertian tanda batas. Harus tahu juga apa yang dimaksud dengan tanda batas. Selanjutnya, penetapan batas. Jadi untuk batas tidak hanya ditandai, tapi perlu ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Sampaikan di buku ini. Kemudian untuk bab 2, prinsip-prinsip pemetaan kadastral. Pertama membahas tentang pengertian peta. Apa yang dimaksud dengan peta? Kemudian jenis-jenis peta, skala peta, apa yang dimaksud dengan skala peta, kemudian desain dan tata letak peta, selanjutnya datum, geodesi, dan sistem proyeksi. Ini digambarkan siapa modelnya. Kemudian untuk sistem proyeksi, ada beberapa gambar yang dicontohkan di sini. Kemudian konsep pemetaan kadastral. Selanjutnya mengenai sistem koordinat. Apa yang dimaksud dengan sistem koordinat? Kemudian kita menggunakan sistem koordinat yang mana. Selanjutnya pengenalan alat dan bahan pengukuran pemetaan. Di sini ada alat ukur jarak. Kita ukur seperti apa modelnya. Kemudian rambu ukur, pengukur jarak otomatis. Kemudian ada juga alat ukur sudut. Kompas, teodolit dibahas, ditunjukkan contohnya. Kemudian pengoperasian teodolit. Selanjutnya adalah alat penentu posisi. Di sini dijelaskan tentang rover course atau JRSP. Ada gambar-gambarnya bisa ditunjukkan di sini. Kemudian pemahaman mengenai citra satelit dan foto udara. Kita juga perlu memahami apa itu citra satelit. Kemudian apa yang dimaksud dengan foto udara. Ada dibahas juga tentang pixel, apa yang dimaksud dengan pixel. Kemudian metode pengukuran kadastral. Ada beberapa metode pengukuran kadastral. Pertama adalah metode terestris, ya.
Yang pertama metode terrestris, tunjukkan di sini dijelaskan ada metode offset, kemudian ada metode polar tentang azimut, jarak, sudut dan jarak, kemudian mengukur dengan ukuran lebih dan toleransi. Selanjutnya pengukuran terrestris dengan menggunakan peta garis sebagai peta dasar pendaftaran. Kemudian ada juga metode fotogrametris. Apa yang dimaksud dengan metode fotogrametris? Penggunaan blow up, foto udara. Selanjutnya penggunaan peta foto. Kemudian pengamatan GPS. Ada beberapa metode. Di sini ada pengamatan rapid static, kemudian pengamatan stop and go. Selanjutnya ada metode course. Seperti apa metodenya? Konsep dasarnya. Kemudian infrastrukturnya, referensi stasiunnya, kemudian pengelolaan data. Selanjutnya metode pengukuran dengan menggunakan course. Di sini ada metode RTK. Jelaskan apa yang dimaksud dengan metode RTK, network RTK ataupun dengan single RTK. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan pengukuran titik dasar virtual. Apa yang dimaksud dengan pengukuran titik dasar virtual? Kemudian ada metode kombinasi. Selanjutnya untuk dasar-dasar pengolahan data pengukuran, di sini dijelaskan tentang penggunaan pengolahan data melalui aplikasi Excel. Bagaimana hitungan poligon terbuka, hitungan poligon tertutup, dan penggunaan Microsoft Excel untuk pengolahan data ukuran bidang tanah. Selain itu, juga bagaimana penggambaran dengan aplikasi AutoCAD. Ini ada contoh-contoh perintah-perintah dasar ya, perintah-perintah yang mudah ya, yang mudah digunakan dan biasa digunakan secara umum. Bagaimana dengan metode polar, kemudian bagaimana penggambaran azimut dan jarak, penggambaran sudut dan jarak, langkah-langkah plotting data koordinat dari Microsoft Excel ke AutoCAD. Selanjutnya pengenalan komputerisasi kegiatan pertanahan. Bab 6 tentang praktik pengukuran kadastral. Ini dibahas tentang pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah sporadis. Kemudian pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah sistematis. Kemudian ada partisipasi masyarakat dalam PTSL, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan PTSL atau pendaftaran tanah sistematik lengkap. Bagaimana mengenai pengukuran dan pemetaan dalam rangka pemeliharaan data tanah. Bagaimana tentang teknik pengukuran pemisahan bidang tanah. Dan selanjutnya adalah daftar pustaka. Biodata para penulis. Oke, saya sudah unboxing buku tentang memahami dasar-dasar pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Semoga buku ini bermanfaat.